Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, kali ini gua mau bahas saham ADMF ya. Disclaimer on dulu di awal, kita sepakat bahwa eh, video ini bersifat informasi, edukasi, bukan rekomendasi ya. Jadi tujuannya untuk teman-teman supaya tahu apakah saham ini masih murah secara harga wajar atau sudah mahal, atau dalam melakukan entry beli atau jual, kita akan melihat secara teknikal juga digabungkan dengan data seasonality. Oke, langsung aja. ADMF ya, Adira Dinamika Multifinance. Kita lihat secara apa namanya? ADMF ini bergerak di bidang apa ya, yaitu bergerak di bidang penyediaan pembiayaan konsumen baik sepeda motor maupun mobil bekas ataupun baru. Jadi kayak apa namanya? leasing seperti itu ya, pembiayaan konsumen. Kemudian secara teknikal, secara grafik nilai buku naik ya, cukup signifikan, meskipun ada penurunan sedikit di 2020, tetapi ini juga menarik untuk dicermati bahwa asetnya itu dari 2019 itu terus menurun, ya, dibarengi dengan juga hutang terus menurun, tapi nilai buku naik. Kemudian aset lancar versus hutang masih lebih besar aset dibandingkan hutang lancarnya. Penjualan beban pokok versus laba, penjualan tentu lebih tinggi secara tahunan memang penjualan maupun beban pokok atau laba operasi itu cenderung menurun ya. Laba, laba ditahan dan dividen juga laba ditahan dari tahun ke tahun terus meningkat dan dividen juga lumayan besar ya untuk saham ini. Kemudian arus kas di tahun 2021 itu terdapat biaya operasi dan yang lainnya memang tidak ada biaya tambahan lagi. Selanjutnya kita ke rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar keuntungan dari ADMF. Nah, secara tahunan dari tahun 2015 ya, itu memang margin laba kotornya menurun ya. Bahkan di grafik ini juga nggak ada datanya. Kemudian imbal hasil ekuitas versus aset, ini termasuk saham finance. Jadi yang pernah gue bilang waktu itu juga kalau finance atau bank itu ekuitas ya, yang berperan secara tahunan 2020 ke 2021 naik, tapi 2000 dari 2019 itu turun. Nah, diakibatkan apa? Mungkin bisa aja pembiayaannya berkurang ya, kreditnya berkurang. Margin laba kotor juga memang nggak ada data ya di sini. Kemudian margin laba operasi sudah memenuhi sektornya, margin laba bersih namun masih ini sudah di atas rata-rata sektornya, imbal hasil juga, dan ekuitas juga di atas rata-rata sektornya. Kemudian kita lihat secara risiko pembayaran hutangnya. Itu untuk saham ini ada di 1,7 ya. Artinya memang besar ya hutangnya dan batas minimalnya itu atau batas normal itu harusnya di angka 1 untuk menyatakan perusahaan itu mampu membayar hutang jangka panjangnya. Oke, kita langsung ke rasio keuangan aja ya yang setelah gua kumpulkan. Saham ADMF ditutup di harga 8.000 ya pada tanggal 22 Juli. Revenue naik, net income naik, PE ratio di 0,12, dividen di 7,61, EPS TTM di 1.306 ya, kemudian ROE 52%, ROA 52%, ROE di 15%, NPM di 14 ya. ROA saja yang belum memenuhi batas minimal yang gua tetapkan di 8, ROA dan ROE itu memenuhi, NPM itu baik batas bawah maupun batas atasnya sudah tercapai. Gitu ya. Coba kalau ini kita, nah sudah tercapai ya. PBP di 0,9 kali, cukup murah ya di bawah 1. PBP versus ROE-nya harusnya PBP di 1,5 kali.
Harga bukunya di 8.600-an. Kemudian PER kali PBB menunjukkan ini under value, harga wajar. PER versus PBB di 12.900, kemudian metode Graham di 15.800-an. Secara PE method harganya di 15.200-an. Kemudian min PBB rata-rata 3 tahun di 1 kali, 1,08 kali, dan harganya di 9.200-an ya. Dari total harga perhitungan harga wajar, maka didapatkan harganya itu minimal rata-ratanya di 13.300-an. Atau jika beli di harga sekarang, itu punya margin di 54%. Kita hitung secara PER ya. Secara PER untuk min PER-nya harganya di 8.300-an ya. Kemudian plus satunya di harga 11.100, kemudian minus standar deviasi 1 itu di harga 5.500. Nah, ada kesamaan ya perhitungan harga wajar rasio keuangan dengan PER itu di 11.000 ya, plus standar deviasi 1. Kemudian jika dihitung secara harga dividen ya, harga normal versi dividen, itu memang dividen kan gede-gede ya. Harusnya ADMF ini dihargai di harga 26.000. Nah, itu kalau gue sih nggak muluk-muluk ya. Paling ini aja nih yang konservatif ya, antara 12.000 ataupun 11.000. Kita lihat secara teknikal apakah memang sudah eh, apa namanya pernah ke harga 11.000 atau belum. Nah, secara teknikal baik dari garis stok RSI dan garis MACD ya. Ini memang MACD menunjukkan sideway, stok RSI memang menunjuk ada arahnya optimis untuk naik ke atas, namun cenderung garisnya ke bawah. Kemudian candle-nya berada di garis EMA 50, di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 150 yang belum mampu menembus resisten terdekatnya yaitu di harga 8.050-an ya. Kemudian support terdekatnya itu di harga 7.975. Nah, tidak aneh jika memang saham ini bersifat sideways ya, karena memang harganya nggak kemana-mana, rentang sempitnya itu di harga 7.900 sampai harga 8.000-an, 8.025. Rentang panjangnya untuk sideways-nya itu di harga 7.925 sampai ke harga 8.325-an. Nah, ini ada yang menarik, gue perlu sampaikan ya. Ini udah terbentuk apa namanya gap ya, kemudian ditutup, turun, ini gap up ya. Kalau gap up berarti harganya bakal turun. Nah, kemudian ini gap down ya, yang dalam artian gue optimis bakal naik nih. Tentu di sini telah tercipta gap-nya di Agustus 2021, kemudian ditutup di April 2000, Maret sekitar April 2022 ditutup ya. Nah, ketika gap down, kemungkinan harga bakal naik lagi untuk gap-nya. Kemudian di sini juga ada gap minor ya, meskipun nggak terlalu disebut gap ya. Tapi ini sifatnya udah ketutup. Nah, di sini juga udah mirip gap juga, kemudian ditutup harganya ARB gitu. Sampai sekarang sideways. Kalau gue sih lihat-lihat ya, saham itu ketika sideways kemungkinan akan ada naik lagi ya. Jika dilihat dari saham ini seperti itu ya. Setiap gap di saham ini sudah tertutup sempurna. Tidak ada yang kebuka, jadi sekarang memang wait and see karena memang sahamnya masih sideways. Seperti itu ya. Dan kita lihat secara broken summary, ADMF memang belum adanya pertanda akumulasi yang besar, kemudian asing juga memang terus keluar dari saham ini, seperti itu. Kemudian lanjut, kita lihat secara seasonality ya. Secara seasonality 7 tahun memang paling besar kenaikannya itu ada di bulan September dan Februari. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk cicil dan dijual di bulan September karena saat ini memang masih sideways, potensinya kalau menurut gua beli di harga sekarang bisa mungkin mengarah ke titik sideways terdekat itu di resisten 8.325 atau punya keuntungan 4%. Kecil sih, karena saham ini harganya sudah tinggi juga ya. Dan potensinya kalau misalkan bisa balik ke harga 11.000
ini bisa untung sebesar 38%-an dari saham ADMF. Seperti itu. Itu proyeksi dari perhitungan gua kalau misalkan mengikuti harga normalnya, harga wajar versi rasio keuangan dan PER. Jadi gua ambil tengahnya di harga 11.000 atau 10 ribuan lah, seperti itu. Oke, kemudian gue lihat secara pergerakan pairnya, pairnya memang berada di antara min-nya. Jadi kalau menurut gue mungkin tunggu dulu ya ke di antara pair minus 1 dan rata-rata pairnya. Mungkin bisa diserok di antara tunggu di resisten ini. Sorry, di support ini. Support terkuatnya itu di harga 7.550 ya. Kalau ke harga 7.750, maka margin of safety-nya makin menarik, yaitu ada di 46% ya. 40%-an lah. Seperti itu. Proyeksi untuk saham ADMF ya. Pathway, kemungkinan jika break di atas harga 8.050, kemungkinan akan melanjutkan mengetes resisten terdekatnya ya di antara 8.100-an atau 8.300-an seperti itu. Oke, sekian proyeksinya, analisanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.